Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini anak-anak semuanya, khususnya kelas 4, kita dapat bersama-sama kembali belajar dalam suasana belajar di rumah. Semoga anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat dan giat dalam belajarnya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kelas 4. Di pertemuan pekan yang lalu kita telah sama-sama belajar tentang surah Al-Falaq. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah menghafalkannya dan juga sudah memahami makna dari surat Al-Falaq. Selanjutnya, di pelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi untuk hari ini kita ambil yang pertama dulu, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah memiliki buku, anak-anak silahkan membuka di halaman 15. Baik. Mengimani keberadaan Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada. Allah lah yang menciptakan manusia, kita. Allah lah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Allah juga yang menciptakan hewan. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah sepatutnya kita sebagai hambanya untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Kemudian, bagaimana cara kita membuktikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah menyembah Allah semata. Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Ketika kita menyembah Tuhan selain Allah, maka kita adalah orang-orang yang syirik, atau disebut juga dengan orang-orang yang musyrik. Dan perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar, ya, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, cara kita membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah semata. Kita meminta hanya kepada Allah, ya. Allah Maha mendengar doa-doa kita dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jangan sampai kita berbuat yang namanya syirik. Kita meminta kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga ialah menjaga kelestarian lingkungan. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, itu semua harus kita sayang, harus kita jaga. Jangan kita rusak dan jangan kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ada pohon-pohonan kita rawat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan kita sayangi, jangan kita siksa mereka. Nah, jadi 3 tadi ialah bukti bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyembah Allah semata. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kita lanjut anak-anak. Bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bukti keberadaan Allah adalah adanya makhluk hidup. Adanya makhluk hidup, adanya tumbuhan, adanya hewan. Kita sebagai manusia, itu adalah bukti bahwa Allah itu ada. Allah lah yang telah menciptakan kita semuanya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 87.
Wala in sa'altuhum man khalaqahum layaqulunnallaha fa anna yufakun. Yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi, bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, yang kedua, bukti adanya Allah ialah adanya keteraturan di alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bumi, bulan dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Nah, ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur peredaran bulan, Allah yang mengatur peredaran matahari, Allah yang mengatur siang dan malam, dan itulah bukti bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada intinya tugas kita sebagai hambanya yang beriman ialah tiga. Yang pertama ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ialah berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah menjaga alam semesta ini. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat dan anak-anak semuanya dapat memahami makna dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di pekan depan dengan tema pelajaran mengimani Rasulullah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.